Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas ekonomi sirkular izin mempresentasikan mengenai Closing the Loop Oranges Circular Economy Initiative. Kelompok kami terdiri dari Ayu Anya, Rio Bifanca, Beta Ciara, Zaki Taufikul Hakim, dan juga Prima Haika. E-waste atau limbah elektronik adalah peralatan elektronik beserta aksesorisnya yang sudah pada akhir pakai. Klasifikasinya dibagi berbagai macam berdasarkan penggunaannya, seperti dalam medis atau rumah tangga. Di Indonesia sendiri ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai limbah elektronik, zat berbahaya, dan juga perangkat elektronik bekas. Ada gap yang besar antara kondisi di Indonesia dan di negara maju. Contohnya dari sistem pengumpulan, di negara maju sudah ada yang formal. Dari segi tanggung jawab, pihak swasta dan pemerintah aktif dalam mengolah limbah elektronik. Indonesia pun memiliki kekurangan pada regulasi pembuangan akhir limbah elektronik yang sudah dimiliki oleh negara maju. Di sisi non-teknikal, secara regulasi Indonesia masih kurang meregulasikan dengan jelas mengenai pengelolaan e-waste. Secara produsen pun sudah ada EPR di negara maju, di mana produsen menggunakan pihak ketiga untuk mengolah sampah. Sektor informal di Indonesia masih bisa dikatakan lebih banyak jika dibandingkan dengan negara maju. Diagram yang terlihat menggambarkan kondisi saat ini mengenai pengolahan limbah listrik di Indonesia, yang berawal dari rumah tangga dan berputar hingga tempat pembuangan akhir. Pengelolaan e-waste secara informal masih banyak oleh operator skala kecil yang tidak memiliki peralatan atau pengetahuan yang memadai untuk menangani bahan berbahaya. Dengan growth rate hampir 15% setiap tahunnya, Indonesia diprediksikan menjadi kontributor besar di limbah elektronik di dunia. Namun di sisi lain ada potensi economic value yang didapatkan dari pengolahan limbah elektronik. Dalam circuit board yang berada di HP, didapatkan kadar mineral seperti emas yang 33 kali lebih tinggi daripada dari biji mineral sendiri. Selamat pagi, siang, sore, Pak Dani. Selanjutnya, saya Antonia Ayuanya Azwar akan menjelaskan tentang company profile dari perusahaan yang kami benchmark, yaitu Apple. Apple sendiri telah berdiri sejak tahun 1976 hingga sekarang, dan hingga saat ini Apple sudah banyak mewujudkan langkah-langkah untuk melakukan circular economy atau mewujudkan carbon neutral. Beberapa di antaranya adalah beberapa dari produk Apple sudah menggunakan energi terbarukan dan juga sumber daya alam yang didaur ulang. Berikutnya Apple juga berencana untuk meningkatkan carbon neutral hingga 75% hingga tahun 2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramadhani Ardi. Saya Prima Haikal Hakim akan melanjutkan bagaimana Apple menuju environmental sustainability. Apple melakukan langkah-langkah progresif seperti carbon neutral initiative, water stewardship, zero waste, dan lainnya. Perjalanan Apple untuk zero waste manufacturing yaitu mengidentifikasi kesempatan untuk reduksi limbah, mengambil langkah nyata, stay on track, dan zero waste certification. Dan berikut merupakan benchmark dari strategi marketing Apple. Melalui strategi marketing yang mengutamakan brand reputation, integration of hardware, software, dan service, strong ecosystem, strong financial position, dan marketing serta advertising yang baik, Apple berhasil mencapai 7 alasan kesuksesan mengapa strategi marketingnya berhasil. Yang pertama, Apple membuat presentasi produk dan pemasarannya secara sederhana dengan mengetahui audiens atau targetnya dan cara menjangkaunya yang benar, dan juga memberikan pengalaman pelanggan yang sangat dihargai, dan setiap kali launching produk baru Apple berhasil membuat heboh di sekitar ekosistemnya dan juga memiliki komunitas pengguna dan pelanggan yang setia, dan mempertimbangkan nilai produk serta penempatan produk yang substansial. Berikut penjabaran rencana Apple dalam mewujudkan green economy-nya. Apple mewujudkan dalam menggunakan materi daur ulang untuk produknya. Mereka merancang produk agar lebih tahan lama dan mudah diperbaiki. Sejak tahun 2011, Apple telah mendaur ulang lebih dari 1 juta ton metrik elektronik melalui program daur ulangnya. Dan juga closed loop supply chain Apple sendiri berputar pada supplier dan recycle, dan mereka menggunakan energi terbarukan dalam prosesnya. Berikut ditampilkan grafik ketika Apple menggunakan recycle material dalam produknya. Dan berikut merupakan produk-produk yang diperjualkan oleh Apple, seperti iPhone, iPad, MacBook, dan juga ada produk service seperti iCloud, Apple Arcade, dan Apple TV. Dan masing-masing memiliki implementasi inisiatif untuk circular ekonominya. Seperti contohnya penggunaan material seperti aluminium dan rare earth dari hasil daur ulang, dan juga Apple Watch Series 7 yang menggunakan 100% bahan daur ulang.
2006-48-4904. Selanjutnya pada EVA atau Economic Value Added sebagai sistem manajemen keuangan dalam membantu manajemen untuk mengambil keputusan strategis dan meningkatkan kinerja keuangan dari perusahaan itu. Dengan rumus sebagai berikut, maka didapatkan grafik untuk ekonomi profit selama 6 tahun ke belakang, di mana perhitungan EVA positif pada perusahaan Apple berarti menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan telah melebihi biaya modal yang digunakan dalam mendanai investasinya. Maka di sini kami mempropose solution yaitu Orange Creating Lasting Change dengan tujuan mengurangi e-waste dengan layanan pendukung seperti subscription untuk tukar tambah pada produk lama, upgrade atau barang yang diperbaiki dengan kualitas yang lebih baik, upcycling dengan teknologi ramah lingkungan. Di mana kami mengambil 3 value yang berfokus kepada data, green, dan juga kemudahan bagi penggunanya dengan tujuan untuk meningkatkan value dan aksesibilitas kepada customer, untuk mengurangi impact pada lingkungan, dan juga berdampak baik kepada sosial. Selanjutnya adalah circular business model canvas. Di antaranya pada value proposition adalah green technology solution, pada value creation adalah recycling program dan lain sebagainya. Pada circular business network ada investor, customer, supplier, recycler, dan NGO. Financial aspect ada cost saving dan lain sebagainya. External cost ada carbon footprint, carbon in design, dan lain sebagainya. Stakeholdernya adalah renewable energy providers, e-waste recycler, dan lain sebagainya. Circular business model canvas membantu perusahaan mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya adalah value proposition canvas. Dari customer profile, customer jobs yang kami incar adalah pengguna elektronik yang memiliki pain menginginkan HP baru. Yang akan di-gains adalah HP lama bisa ditukar dengan HP baru. Ke value proposition-nya, gain creators-nya adalah produk upgrade atau diperbaiki. Produk service-nya adalah layanan subskripsi, remanufacture, dan refurbish. Dengan pain reliever adalah HP lama kami terima dan didaur ulang. Perkenalkan, nama saya Zaki Taufikul Hakim dan saya akan menjelaskan terkait financial factors untuk Orange Company. Yaitu yang pertama, terdapat 3 revenue stream, yaitu subscription, kemudian penjualan produk baru, dan juga pengadaan service dan juga refurbish. Adapun untuk cost structure sendiri terdapat 4 cost structure utama, yaitu biaya manufaktur, biaya recycle, biaya operasional, dan juga biaya R&D. Berikutnya adalah Circular Business Network untuk Orange. Yang pertama ada e-waste recycler, kemudian reparation centers, kemudian renewable energy providers, manufacturing partners, dan juga retail partners, dan yang terakhir adalah governments. Dari segi value creation, semua hal berputar pada sustainable material sourcing, recycle and recovery programs, closed loop supply chain, product durability and repairability, packaging reduction. Semua hal ini akan kembali kepada economic value yang dapat dipertahankan atau di-save pada Orange dan juga memaksimalkan utilisasi dari sumber daya yang dimiliki oleh Orange. Dan berikut merupakan komponen-komponen dari stakeholder di Circular Business Model Orange yang terdapat dari e-waste recycler yang bertanggung jawab untuk mendaur ulang e-waste yang dikumpulkan oleh Orange, dan juga ada reparation center untuk memperbaiki dan memproduksi refurbish proses, memperpanjang life cycle dari produk Orange, renewable energy providers yang memastikan seluruh energi yang digunakan adalah renewable energy, manufacturing partners untuk mengimplementasikan proses produksi dari produk kita sendiri, retail partners untuk mengumpulkan dan menawarkan trade-ins atau program daur ulang dari produk Orange, dan yang terakhir adalah government untuk membantu menyusun peraturan terkait yang mendukung ekonomi sirkular dari produk Orange. Untuk bisnis model Orange sendiri, kami memiliki 3 model, yaitu yang pertama terdapat subscription, kemudian trade-in, dan yang terakhir adalah recycle atau refurbish. Di mana yang pertama untuk subscription sendiri, pelanggan dapat membayar langganan bulanan dan menukar model lama dengan model barunya setiap tahunnya. Adapun untuk trade-in sendiri, kita bisa menukar tambah dengan membawa gadget yang lama untuk membeli gadget baru dan mendapatkan diskon terhadap gadget baru tersebut. Dan yang terakhir, recycle refurbish, yaitu adalah Orange akan menerima dan merecycle segala gadget bekas pakai untuk di-recycle dan refurbish dengan untuk produk yang baru lagi. Orange manufaktur banyak produk dari berbagai recycled materials, seperti pada oven dan chip silikonnya, di mana pada oven kita menggunakan daur ulang yang dapatkan dari reuse dan recycled market untuk oven 1. Adapun untuk tahun-tahun selanjutnya, maka oven dapat menggunakan bahan produksi dari gadget bekas yang dikembalikan oleh customer sebagai tambahan.
Adapun yang kedua, kita juga memproduksi Green Silicon Chips, di mana kita akan mengambil langkah untuk memulai produksi chip yang bekerja sama dengan grup teknologi dan sistem semikonduktor berkelanjutan atau SSTS. Berikutnya adalah customer journey dalam closed loop supply chain untuk Orange Company. Yaitu untuk customer sendiri mereka memiliki dua pilihan, yaitu apakah membeli baru atau berlangganan. Untuk membeli baru sendiri, setelah pemakaian untuk gadget tersebut, si customer tersebut dapat melakukan trade-in ataupun recycle produk-produk mereka untuk mendapatkan benefit-benefitnya. Adapun untuk customer yang berlangganan, setelah pemakaian mereka dapat mengembalikan model yang lama untuk menambahkan model-model yang baru. Pada diagram closed loop supply chain, kami menambahkan usulan yaitu rantai pasok dari Apple sebagai benchmark dengan perbedaan model yang kami gunakan yaitu model langganan. Oleh karena itu, nantinya sampahnya akan kembali pada distributor. Selanjutnya adalah diagram bisnis flowchart di mana pelanggan memulai melalui distributor offline atau online, memilih plan langganan atau membeli. Untuk langganan dapat stay atau upgrade, atau membeli jadi owner. Jika terjadi kerusakan akan diverifikasi dan dibawa ke distributor. Jika ingin trade-in juga seperti itu. Jika disimpan akan menjadi sampah sampai akhir hidupnya ke landfill dan recycle. Dengan menggunakan closed loop supply chain, Orange Company dapat menimbulkan impact positif terhadap lingkungan, yaitu dengan recovery dan recycle dapat mengurangi sampah elektronik, dapat mengurangi penggunaan material baru, dan dapat mendapatkan material dari hasil recycle. Dalam energi, kami dapat menurunkan penggunaan energi dan menggunakan energi terbarukan. Dalam emisi, setiap tahunnya kami dapat menekan emisi yang dikeluarkan. Dalam closed loop supply chain, terdapat impact pada external cost yang tidak terlihat secara langsung oleh produsen, di mana membeli gadget baru biasanya menimbulkan limbah, biaya lingkungan juga dapat timbul dari proses produksinya, dan penggunaan bahan baku material yang berlebihan. Lalu di sini kami menghitung dengan penerapan dari closed loop supply chain dengan estimasi untuk 10 tahun ke depan, dihitung dengan mengurangi biaya modal, yaitu termasuk ekuitas dan juga hutang dari laba operasi bersih setelah pajak atau nopat dengan perusahaan. Dengan diasumsikan akan mengalami peningkatan pada tahun kedua. Peningkatan ini dapat dihasilkan dari strategi perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas modal dan menurunkan biaya dari modalnya. Lalu, pada economic spread ratio, di mana angka yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan pengembalian modal yang kuat juga dan menciptakan nilai bagi para pemegang sahamnya, di mana margin keuntungan perusahaan itu mencakup efisiensi pendapatan dan juga pengelolaan aset, atau selisih antara return on invest capital dan juga biaya modalnya. Selanjutnya, yang terakhir, pada economic profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengelolaan pendapatan dan aset perusahaan dalam menghasilkan keuntungan di ekonominya. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya dan mengidentifikasi area di mana perusahaan dapat meningkatkan profitabilitasnya. Dengan memberikan kemudahan dan insentif untuk mendaur ulang gadget, maka kami dapat mencegah e-waste dari sekedar tersimpan dan juga terbuang sia-sia, sehingga sampah e-waste dapat didaur ulang dengan tepat. Pada akhirnya, kita dapat mengurangi penumpukan e-waste yang tersimpan maupun terbuang begitu saja, dan juga mendaur ulang yang menghasilkan sustainable production untuk berbagai gadget, sehingga terciptalah circular economy. Dan berikut adalah referensi-referensi yang telah kami gunakan dalam melaksanakan tugas kami. Dan sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.